Perwakilan Universitas Indonesia yang hari ini dihadiri oleh eh, dua bidang ya, atau dua seksi untuk kerohaniannya. Pertama-tama mari kita bacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini walaupun secara daring ya, dalam rangka kegiatan eh, kegiatan ini ya, taklim ya, atau kita nanti ada ceramah yang kegiatan ini diinisiasi oleh HMP ya, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana, dengan kita membuat komunitas ya, PNO ya, perawat ngaji online begitu. Kemudian salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada ketua hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai ya, pengantar ya, bahwa ya alhamdulillah dari HMP FIK UI menginisiasi untuk kita mengadakan pengajian ya. Ya kita selaku hamba Allah ya, yang dikaruniai dengan berbagai nikmat iman, Islam, kesehatan, di sela-sela kesibukan kita dalam 24 jam ya, kita mencoba menyisihkan 1 jam untuk kegiatan kita merefresh ya, kerohanian kita, kemudian ya iman kita begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu telah banyak ya mendapatkan ya istilahnya materi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita perlu apa namanya sentuhan atau yang mematik ya, sehingga kita bisa kembali menjadi sadar, atau kita menjadi ingat kembali dan menambah semangat kita ya untuk senantiasa menjalankan amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ya, untuk selalu beribadah kepada Allah begitu. Dan semoga ya amal kegiatan kita ini yang mendapat catatan nanti di yaumul akhir menambah pahala kebaikan. Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kegiatan ini nanti rangkaiannya ya, pertama pembukaan, kemudian nanti ada sambutan ya, karena ini adalah forum perdana ya. Insya Allah nanti dari HMP akan memberikan sambutan terkait dengan agenda ini, mungkin penjelasan singkat terkait dengan program pengajian mengaji online ini. Kemudian nanti kita tilawah bersama ya, yang akan ya salah satu perawat kita itu Nurse Rizaf Saifuddin ya. Alhamdulillah beliau telah bergabung. Kemudian yang ketiga adalah acara inti ya, nanti akan disampaikan ya, kita ceramah ya, nanti akan disampaikan oleh Ustadz ya, Dr. Muhammad Lazim gitu. Kita agendanya insya Allah jam 17 ya kita udah selesai, yang semoga dengan waktu yang relatif ya singkat ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil materi dan menjadi ilmu ya, yang kemudian bisa kita terapkan gitu. Bapak sekalian, mari kita buka majelis dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya yaitu sambutan ya dari HMP, yang insya Allah akan diwakili oleh Ibu Wida Sri Kurniati. Beliau ini adalah asalnya dari Jogja ya. Kemudian beliau bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Mungkin langsung saja kepada Ibu Wida Sri Kurniati, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof.
Prof. Krisna, kemudian ada Dr. Murtiwi, dan para dosen-dosen Ibu Handiani, Ibu Dr. Handiani, dan para pendidik-pendidik kami yang luar biasa yang telah bersedia pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk off kamera dalam menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Langsung saja, Nurse Wasis, saya tidak akan mengambil waktu banyak dari Ustadz. Yang saya hormati Dr. Ustadz Muhammad Nazim LCMA, Hafizahullah, semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau untuk tetap membagikan ilmu kepada kita pada sore hari ini. Ini adalah suatu terima kasih kami kepada para perawat-perawat hebat yang hadir pada sore hari ini, yang telah bersedia hadir, yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari untuk menimba ilmu bersama. Karena sebagai seorang perawat dari seluruh Indonesia yang sore hari ini hadir, tentunya kita tidak akan belajar tentang ilmu dunia saja, tetapi kita juga akan belajar tentang ilmu jiwa, tentang ilmu rohani kita. Kita sebagai Muslim, kita juga harus memperkuat diri kita dengan ilmu-ilmu agama dalam menjalankan tugas kita sebagai perawat. Semoga dengan kita selalu menyempatkan diri menimba ilmu tentang agama, mudah-mudahan akan memperkuat kita, menjadikan kita perawat-perawat yang hebat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia kuat dan menuju Indonesia sehat. Sehingga perawat akan memiliki ketahanan, bukan hanya ketahanan fisik, tetapi juga memiliki ketahanan rohani di saat badai menerpa, di saat cobaan melanda. Nah, angin puting beliung melanda perawat, tetapi dengan kekuatan rohani kita, dengan ilmu agama kita, kita akan tetap menjadi perawat yang kuat dan perawat yang hebat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, cukup sekian. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan dalam memperkuat diri kita, memperkuat iman kita, akan memberikan manfaat yang besar, terutama bagi kita pengurus sendiri dan bagi perawat hebat di seluruh Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya, waktu dan layar saya kembalikan kepada MC Nurse Wasisto. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bu Wida Sri Kurnianti ya yang telah memberikan sambutan yang mewakili dari HMP ya, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Di chat Bapak Ibu di sini disampaikan suaranya putus-putus ya. Alhamdulillah kalau di tempat saya jelas ya. Ya mungkin saya juga dengarnya jelas ya. Alhamdulillah Prof. Krisna menyampaikan jelas. Jadi mungkin Ibu Lesta ini jelas, agak geser sedikit ya. Biar ini terkait jaringan beliau nih ya. Oke. Alhamdulillah telah bergabung 58 partisipan ya. Dan alhamdulillah kalau di grup WA-nya itu udah mencapai 248 ya. Jadi nanti ya bagi teman-teman ya yang mungkin ada kendala dalam hal bergabung di Zoom secara langsung ya, nanti akan kami kirimkan videonya akan di-share dalam grup dari perawat ngaji online ya, PNO gitu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Nurse Rizaf Saifuddin. Beliau ini adalah perawat ya, HD ya kalau nggak salah, anestesi. Beliau angkatan FIKUI 98, berbarengan dengan saya, dan beliau ini banyak prestasi ya, terutama dalam hal KORI, kemudian juga terakhir ini dia belum banyak mengarang menulis buku ya, dan beliau terkait dengan puisi luar biasa, sangat produktif. Mungkin langsung saja kepada Bapak Nurse Rizaf Saifuddin untuk memimpin terkait dengan tilawah. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya
Hawasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Krisna, Ibu Hani, Ustadz Lazim, Ibu Bapak yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu, ya tidak mulai rasa hormat saya. Mungkin sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pada hari ini kita akan tilawah untuk surat Al-Fatihah ya. Saya akan bacakan mungkin bareng-bareng dan kita juga baca artinya juga ya. Baiklah. Mungkin disimak yang bawa Al-Quran, disimak surat Al-Fatihah ya, sekalian bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik dari hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Analis Risaf Saifuddin di sela-sela kesibukannya ya, masih menyempatkan untuk sama-sama dengan kita tilawah Al-Quran ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, tilawahnya nanti akan kita lanjutkan ya setiap ada kita pertemuan ya, dan ya untuk sementara bahwa rencananya pertemuan ini insya Allah akan kita laksanakan 2 pekan sekali begitu. Kemudian nanti juga temanya akan berkelanjutan begitu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz kita telah hadir bersama kita. Sebelum saya menyerahkan waktu dan layar, izinkan saya untuk menyampaikan biodata beliau begitu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah biodata dari Ustadz kita, yaitu beliau bernama Dr. Muhammad Lazim LCMA, ya, dosen tafsir Al-Hakim dan pakar hukum keluarga. Beliau lahir di Kendal 4 Juni 1978
dan beliau bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir, Perum, Pinang Hijau, Blok C, RT 15 RW C15 ya, RT 3 RW 5, Batu 9, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Beliau orang tuanya dengan seorang ayah bernama Pak Kurdi Makhruf dengan ibu Safaatun Fahrul Almarhumah. Dan beliau istrinya yaitu Dr. Nasnul Maiti Sulistia Ayu Eskep Mkep. Nah, ini teman kita juga. Dan beliau telah dikaruniai Masya Allah dengan 5 orang anak ya. Oke. Kemudian beliau juga ini lewat pendidikannya Libya Jakarta, lulus 2001 ya. Kemudian Libya Jakarta S1 Syariah 2005 ya. Kemudian S2 beliau di IIKI Jakarta Institut Ilmu Quran ya kalau nggak salah nih ya. Dengan ilmu syariah, alhamdulillah cum laude dan lulus tahun 2012, dan doktor beliau di Institut PT IKI Jakarta dengan jurusan atau prodi ilmu tafsir ya. Alhamdulillah beliau lulus 2022 yang lalu. Aktivitas beliau adalah dosen di Stein Sar Kepri 2013 sampai sekarang. Kemudian juga beliau ini adalah mungkin di bagian ini ya, unit ya, di kepala unit studi gender anak dan keluarga di Stein Sar Kepri. Kemudian juga beliau adalah dosen di Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Kemudian juga IPS ya, ini di Koperasi Syariah Berkah Madani. Kemudian juga Dewan Pengawasan Yayasan Al Idris Bintan. Kemudian juga pengisi majelis Keluarga Sakinah Pusat Al-Quran Indonesia, dan pengisi kajian fikih ibadah dan masjid syar'i lah. Tulisan beliau luar biasa. Ini sangat banyak, dan beliau spesifik ke dalam ketahanan keluarga, orang tua, tunggal berbasis Al-Quran ya, ini terakhir 2022. Kemudian juga international conference beliau juga sangat banyak, dan kesimpulannya bahwa Ustadz kita ini adalah kafah syar'i luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan materi tentang materi kita yang adalah adab dan ilmu tentang kehidupan ya. Oke. Demikian CV dari beliau. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan ya. Oh ya, kita mungkin sampai jam 4.50 Ustadz ya. Nanti 10 menitnya kita tanya jawab. Pada Ustadz dipersilahkan. Baik. Tes suara jelas, awas. Jelas Ustadz. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina khaira kitabin unzil wa arsala ilaina khaira nabiyyin ursil. Nahmaduhu ala kulli hal wa na'udzu bihi min hali ahli an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudariku seiman yang terhormat, ada Prof. Krisna tadi ya, ada Bu Hani, dan para perawat yang insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Prof. Krisna. Kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, mohon izin kami melanjutkan. Bahagia dan bersyukur
sore hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di taman surga bersama dengan para perawat, orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus menghadirkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Kita berharap pertemuan kita sore hari ini adalah salah satu skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba minoritas bagaimana ungkapan Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala di surat Saba. Karenanya semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar refleksi kesyukuran lewat majelis kita pada sore hari ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memenuhi janjinya, janji untuk menambahkan kenikmatan bagi orang-orang yang pandai bersyukur, dan kita berharap kenikmatan yang terus-menerus Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang bahkan ketika kita dalam kondisi lalai, ketika kita lupa Allah terus-menerus mengawasi kita, ternyata dalam kondisi paling nadir bahkan kita memberanikan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nikmatnya juga tidak pernah suplainya itu dihentikan kepada kita. Maka kita berharap refleksi kesyukuran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan, Rasul yang mencontohkan bagaimana visi kehambaan kita kepada Allah ditunaikan secara sempurna. Pada saat yang sama bagaimana kepemimpinan yang menjadi salah satu visi kita sebagai manusia itu juga ditunaikan dengan begitu apik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini menjadikan beliau berkenan mengakui kita sebagai bagian dari kafilah panjang umatnya. Kita layak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan kita layak untuk membersamai beliau, menjadi tetangga beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan perawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas di pertemuan perdana ini terkait dengan hal yang paling mendasar. Karena keilmuan menjadi konduktor iman, karena ilmu itu menjadi landasan diterimanya amal kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Karena ilmu itulah yang harus melandasi amal-amal yang kita tunaikan. Maka ketika berbicara terkait dengan persoalan ilmu, hal yang paling utama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, dan ini membahagiakan bagi kita para pembelajar sejati, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, ya. Hanya orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu mendalam, ketika mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna amanna, kami beriman kepada Al-Qur'an, kami beriman kepada Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala lewat ungkapannya orang-orang yang ilmunya itu mendalam. Kullu min indi rabbina, segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian mengungkapkan dengan kalimat wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi keilmuan itu seharusnya mengantarkan kita kepada iman. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-269 itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi seharusnya ketika kita menjadi orang-orang yang berilmu itu tidak boleh berpuas diri dengan keilmuan yang kita miliki, karena hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra itu ilmu yang diberikan kepada manusia itu sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Seharusnya keilmuan kita itu naik level dari keilmuan menuju kepada hikmah, kemampuan kita untuk mengambil iktibar dari semua ilmu yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk mengambil hikmah. Dan dengan naik level dari ilmu kemudian sampai kepada hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yu'tal hikmata may yasha, ya kan, Allah itu memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya telah diberikan kebaikan yang banyak, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi kalau ilmu itu sedikit, maka hikmah itu kata Allah Subhanahu wa taala utiya khairan katsira. Dan sekali lagi ungkapan ini juga diberikan kepada wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi sekali lagi hanya orang-orang yang
menggunakan akal sehatnya, menggunakan akalnya, itulah mereka akan sampai kepada titik keimanannya. Maka kalau kita merefer kepada kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan makna ulul albab itu adalah, pertama adalah orang-orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, alladzina yadha'una al-asya' fi mawdhi'iha, atau kemudian yang kedua, katsirul khairi, orang-orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Maja minhum ilal khair. Tidak ada yang datang dari mereka kecuali kebaikan. Maka tadi di awal saya menyatakan bahwasanya para perawat ini adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan karena ternyata hasil dari keilmuan mereka itu menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat, kebaikan-kebaikan bagi manusia. Maka tahniyah, selamat bagi kawan-kawan sekalian para perawat yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik level dari keilmuan sampai kepada titik hikmahnya sehingga mampu memberikan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat. Selanjutnya kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'an itu mengingatkan kepada kita, apakah kita betul-betul orang-orang yang berafiliasi kepada keilmuan? Apakah ilmu itu betul-betul ada dalam kehidupan kita? Maka Al-Qur'an itu menyebutkan setidak-tidaknya ada 4 samaratul ilm, ya, buah dari ilmu. Apakah kemudian keilmuan kita itu akan naik level menjadi hikmah, atau kemudian sekedar keilmuan yang bahkan tidak menunjukkan kita ini orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan buah ilmu yang pertama itu adalah al-khasyah. Orang yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terus-menerus muraqabatullah, terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa, kan kalau bahasa profesionalitas itu adalah al-ihsan. Dia kalaupun tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyadari bahwasanya pada setiap detik, bahkan sepersekian detik dalam kehidupannya, dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi dia tidak akan pernah berani untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Menggunakan innama, kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, innama itu adalah adatul hasr. Jadi huruf yang digunakan untuk mengkooptasi. Jadi hanya orang-orang yang berilmu saja di antara hamba-hambanya itu yang pandai atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berilmu saja, mereka orang-orang yang apapun yang terjadi maka mereka senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan berani untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya salah satu referensi ketika berbicara terkait dengan masalah takut, khauf itu, maka lihatlah ketika Umar bin Abdul Aziz itu fasilitas-fasilitas negara itu tidak dipakai, atau kemudian ketika pengen istirahat tetapi kemudian rakyatnya itu membutuhkan dirinya, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat rasa ngantuknya itu tiada. Atau kalau dalam bahasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah, maka bahasanya itu adalah madha ahdan naum. Jadi sudah berlalu masanya tidur, karena dia sangat menyadari bahwasanya masyarakatnya, umatnya itu sangat membutuhkan dakwahnya, sangat membutuhkan dirinya. Itu al-khasyah. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengimplementasikan keilmuannya, itu adalah orang-orang yang dalam gerak-geriknya itu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an juga menyebutkan kepada kita bahwasanya thamaratul ilm itu adalah al-himmah al-aliyah. Jadi seorang yang memiliki ilmu itu akan memiliki himmah atau obsesi yang tinggi. Dia akan memiliki cita-cita yang tinggi. Dan kalau kemudian kita merefer umpamanya salah satunya dalam kisahnya Nabi Musa di surat Al-Kahfi, ketika berbicara tentang fitnah ilmu, maka hal yang akan membebaskan kita dari fitnah ilmu yang terus-menerus merangsek dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berafiliasi kepada keilmuan, itu salah satunya adalah kita merasa cukup dengan keilmuan kita. Kalau bahasanya Imam Ali itu adalah al-qana'atu bil jahli. Kita pasrah dengan kebodohan yang ada, kita merasa bahwasanya keilmuan kita ini sudah cukup, nggak perlu lagi kemudian kita belajar.
Padahal seorang yang berilmu itu adalah orang-orang yang tidak pernah cukup dengan keilmuan yang dimilikinya. Maka dalam konteks Nabi Musa dalam kisah di surat Al-Kahfi itu, ketika Nabi Musa itu mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang yang paling pandai di dunia, sebenarnya wajar pada saat itu ketika Nabi Musa mengatakan, ketika ditanya oleh kaumnya, oleh umatnya itu, siapa orang yang paling pandai di dunia ini, maka Nabi Musa mengatakan saya. Karena beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, beliau adalah ulul azmi, bahkan beliau adalah kalimullah. Nabi yang langsung diajak berbicara, berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya wajar ketika beliau mengatakan orang yang paling mulia adalah beliau, orang yang paling pandai adalah beliau. Tetapi itu sebuah dalam tanda kutip kesombongan yang kemudian Allah perlu mengingatkan bahwasanya ada loh orang yang diberikan keilmuan yang engkau tidak memiliki ilmu itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, abdun min ibadina atainahu min indina atainahu min indi wa 'allamnahu min ladunna ilma rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada loh manusia yang kami curahkan rahmat kepadanya dan kami hadirkan keilmuan dari sisi kami yang kamu tidak memiliki ilmu itu. Maka seorang pembelajar sejati, seorang yang memiliki ilmu, itu dia akan memiliki himmah aliyah. Maka salah satu konteks yang diungkapkan oleh surat Al-Kahfi itu adalah ketika Nabi Musa kemudian memiliki tekad untuk tetap belajar kepada orang yang disebutkan tersebut. Kalau dalam ungkapan-ungkapan para ulama tafsir itu Nabi Khidir, maka beliau mengungkapkan salah satu ungkapannya di ayat yang ke-60 di surat Al-Kahfi itu kalimatnya adalah wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya hukuba. Jadi kata Nabi Musa ketika beliau melakukan perjalanan jauhlah dengan pembantunya li fatahu, maka dia mengatakan la abrah, aku tidak akan pernah menghentikan langkahku ini, aku tidak akan pernah menghentikan perjalanan ini hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku tiba di pertemuan dua samudra, tempat yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang dimaksudkan oleh Allah itu ada di sana. Au amdhiyahukuba, meskipun aku harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, maka aku tidak akan pernah menghentikan langkahku ini. Itu himmah aliyah. Maka kalau dalam konteks umpamanya kita merefer kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai sebuah pembelajaran untuk kita, Umar bin Abdul Aziz itu beliau mengatakan innali nafsan tawwaqah. Aku seorang yang memiliki obsesi. Aku adalah seorang yang obsesif gitu. Kata beliau, ketika aku masih muda, aku bercita-cita ingin menikahi anaknya khalifah. Fatimah itu anak khalifah. Maka yang dilakukan adalah memantaskan dirinya. Dengan keilmuan yang dimiliki, maka dia memantaskan dirinya. Pantas nggak saya menikah dengan anaknya khalifah? Ketika dia berhasil mewujudkan obsesinya, maka dia tidak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang yang memiliki ilmu, maka dia bercita-cita, aku ingin menjadi seorang gubernur. Tetapi yang dilakukan bukan intrik, tetapi dia berdasarkan keilmuan yang dimiliki memantaskan dirinya. Pantas nggak aku menjadi seorang gubernur? Setelah kemudian menjadi seorang gubernur, yang diinginkan adalah aku pengen menjadi seorang khalifah. Ya kan? Dan kemudian betul dia memantaskan dirinya untuk menjadi seorang khalifah, maka terpilihlah dia menjadi seorang khalifah. Tetapi apa yang terjadi ketika dirinya sudah menjadi seorang khalifah? Maka ayat-ayat yang ketika berbicara tilkal jannatul lati urithuha, ya kan, itu adalah surga yang diwariskan untuk orang-orang yang tidak la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tidak ingin membuat kerusakan di muka bumi atau bahkan congkak di muka bumi ini. Itu seringkali ayat itu ditafsirkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Obsesinya itu dilandasi bagaimana pantas atau tidak, dan itu kaitannya dengan seorang yang berilmu itu memiliki obsesi. Ya, buah dari ilmu itu adalah orang-orang yang memiliki himmah aliyah. Yang ketiga, samaratul ilm atau buah dari ilmu itu adalah yang disebutkan dengan ungkapan al-ijabah al-fauriyah. Jadi responnya itu cepat, ya, fast respon, atau dia merespon segala sesuatu itu dengan positif. Al-ijabah al-fauriyah. Al-Quran menyebutkan salah satu fungsi dari ijabah fauriyah menjadi buah dari ilmu itu adalah kisah terkait dengan pola relasi seorang bapak dengan anak, ya, yang disimbolkan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Meskipun Al-Quran menyebutkan banyak pola relasi yang apalagi negatif kayak pola relasinya Kan'an dengan Nabi Nuh atau pola relasinya Bani Israel dengan Nabi Musa. Tetapi terkait dengan buah dari ilmu itu adalah ijabah fauriyah atau fast respon, itu Al-Quran mengungkapkan terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Yang ini kisah kolosal yang dalam waktu dekat itu akan menjadi buah bibir, akan jadi trending topik karena sebentar lagi Idul Adha. Ya. Jadi kisahnya itu adalah bagaimana seorang Ismail dengan keilmuan yang begitu luar biasa yang dimilikinya, ketika mendapatkan perintah, sebenarnya bukan perintah, karena kalau lihat konteks ayatnya, itu kan kalimatnya inni arafil manami anni azbahuka di surat As-Saffat di ayat yang ke-102, itu kan kalimatnya bapaknya mengatakan inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya ayahmu ini bermimpi, di dalam tidur ayah melihat bahwasanya ayah ini menyembelih kamu. Tapi ayahnya ini tidak pernah mengatakan karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka engkau harus taat. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi sensitivitas iman yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, ini kaitannya dengan hassasah imaniyah, sensitivitas iman. Maka sang anak, meskipun orang tuanya itu tidak pernah memberikan instruksi, tidak pernah menjadikan kalimatnya fanzur madza tara itu sebagai sebuah instruksi, karena kalimatnya kan fanzur madza tara itu kan sharing. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ananda? Itu kata ayahnya. Tetapi lihatlah, anak yang berilmu, anak yang memiliki sensitivitas iman, ilmu itu adalah konduktor iman di awal tadi, maka sang anak itu dengan sensitivitas iman itu kemudian dia mengatakan, ya abatif alma tu'mal. Ya kan? Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang engkau diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihku itu. Ya abatif alma tu'mar. Jadi ungkapannya itu jelas banget. Ini sensitivitas iman, nggak pernah diperintahkan, tetapi anak itu kemudian menganggap, dan ini kemudian teori kalau kita bicara tentang hukum Islam, kita bicara tentang ilmu usul fikih umpamanya, itu ada teori yang ditelurkan oleh para ulama dari ayat ini ketika mereka mengatakan manamatul anbiya'i wahyun. Kesadaran itu yang dimiliki oleh Nabi Ismail karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Itu beliau sadari sepenuhnya, sehingga ilmunya itu membuat dirinya ya kan merespon cepat apa yang kemudian diperintahkan oleh ayahnya ini. Maka bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang tadi berafiliasi kepada keilmuan, maka merespon cepat segala sesuatu itu adalah buah dari keilmuan. Itu adalah harga yang harus dilakukan atas keilmuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, buah dari ilmu. Afwan Ustadz, slide-nya bisa di slide show. Oh, oke. Oh, ini belum ya tadi? Oh, belum. Oke. Udah start. Oke. Yang keempat, makasih Pak Wasis. Yang keempat itu buah dari ilmu, samaratul ilm itu adalah al-barokah. Ya. Jadi ungkapan ini disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Isa ya di surat Maryam surat yang ke-19 ya. Surat Maryam surat yang ke-19 di ayat yang ke-30 dan ayat 31. Jadi di ayat yang ke-30 ini terkait dengan keilmuan, itu Nabi Isa mengatakan qala inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Ini kaitannya berbicara tentang keilmuan. Wa ja'alani nabiyya, kemudian aku dijadikan oleh Allah sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Nah, setelah itu kemudian lihat buah dari keilmuan itu adalah karena beliau itu memiliki ilmu, maka beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku itu dijadikan orang yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kan berkah itu bahasa Arab yang kalau dalam bahasa kita itu sebagaimana ungkapan para ulama itu adalah az-ziyadah wan nama fil khair. Bertambah dan tumbuh kembangnya kebaikan meskipun nilai nilai fisiknya itu tetap segitu, tetapi nilai intrinsiknya itu kemudian bertambah dan terus-menerus bertambah. Itu namanya keberkahan. Maka Nabi Isa itu mengungkapkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan oleh Allah sebagai pihak yang penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada.
Maka Ibnul Qayyim ketika menafsirkan terkait dengan ini, maka salah satu yang tadi saya berikan tahniah kepada para perawat itu adalah ketika orang itu mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan, ketika orang itu mampu menghantarkan hidayah kepada orang-orang di sekelilingnya dengan sentuhan-sentuhan kebaikannya, dengan sentuhan-sentuhan imannya, dengan pelayanan-pelayanan dan caringnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kalau bahasanya Ibnul Qayyim itu orang-orang yang layak untuk setiap langkah hidupnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks Bapak Ibu sekalian sebagai para perawat, nilai tadi al-barokah sebagai buah dari ilmu itu betul-betul dekat banget gitu. Meskipun mungkin ada hal-hal yang mungkin dalam praktek keseharian itu mungkin nggak nyaman atau penuh dengan tekanan atau orang-orang itu tuntutannya banyak banget kepada para perawat dan seterusnya, tetapi yakinlah ketika itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai buah dari keilmuan, ini adalah kerja-kerja yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tadi buah dari keilmuan berupa keberkahan hidup itu insya Allah akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu yang tersedia, ini saya coba untuk merefer kepada Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi itu di salah satu kisah yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisahnya Nabi Musa dengan Khidir tadi, itu kan salah satunya berbicara terkait dengan fitnah iman. Nah, bagi orang-orang yang berilmu itu ternyata akan diberikan fitnah seperti yang diperlihatkan tadi, ya kan, kisahnya Nabi Musa itu menganggap dirinya sudah hebat, menganggap dan seterusnya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah agar kita itu mampu untuk mengalahkan dan menundukkan fitnah ilmu, maka Al-Kahfi itu juga menghadirkan bagaimana sih solusi kita ketika kita memiliki ilmu dan agar kita itu tidak maghrur, tidak tertipu dengan keilmuan yang kita miliki, sehingga kita tetap menghadirkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Maka Al-Kahfi itu kemudian mengajarkan kepada kita agar kita tidak terjebak dengan fitnah ilmu yang terus-menerus merangsek dalam kehidupan kita. Maka dua hal yang diajarkan oleh Al-Kahfi itu adalah kita menjadi orang-orang yang tawadhu pertama, dan itu diungkapkan oleh Nabi Musa di ayat yang ke-66. Padahal Nabi Musa itu kalau digambarkan oleh Al-Quran kan seringkali bicaranya lugas, kemudian dalam tanda kutip bahkan terhadap saudara tuanya Nabi Harun itu sempat ketika beliau kecewa itu kan kasar. Ya bena la ta'khud bilihiyati wala biroksi. Ya kan, narik janggutnya, narik kepalanya gitu. Terhadap Nabi Harun, saudara tuanya padahal kan gitu. Ketika berhadapan-hadapan, ketika Nabi Musa itu kenapa Harun tidak bisa memanage kaumnya dan seterusnya itu, ya kan? Itu salah satu bentuk pola komunikasi yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tetapi ketika berhadapan-hadapan terkait dengan persoalan ilmu, lihat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, itu ungkapan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Jadi sebuah ungkapan yang penuh dengan adab. Ini kaitannya tawadhu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang seharusnya itu dekat dengan makna ketawadhuan, ya kan? Orang yang kalau kita diajarin ilmu padi, ya kan, semakin semakin berisi semakin merunduk. Atau kemudian kalau konteksnya tanah, kontur tanah itu kan semakin rendah tanah, maka airnya itu akan semakin banyak. Biasanya kan ungkapan-ungkapan itu diungkapkan para ulama. Ya kan, ini kaitannya dengan orang yang berilmu itu harusnya beradab. Semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kemudian kita lihat Khidir sebagai pihak yang ayat di dalam surat Al-Kahfi ini disebut sebagai pihak yang memiliki ilmu, maka ternyata Nabi Khidir itu memperlihatkan kepada kita etika dan adab itu begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu berkenan yang mushafnya itu masih ada di hadapannya, silakan dibuka kisah-kisah terkait dengan Nabi Musa dan Khidir, khususnya umpamanya kalau kita pengen merefer tentang adab dan etikanya Nabi Khidir, ya, itu di ayat yang ke 79, 80, 81 sampai 82, ya kan. Bagaimana ketawaduan atau bagaimana adab yang diperlihatkan oleh Nabi Khidir, pihak yang disebut sebagai pemilik ilmu dalam konteks kisah ini, ya kan. Nah, apa contoh adab yang diperlihatkan itu? Lihat, ya.
ketika persoalan kerusakan atau hal yang beliau lakukan, kan ujian yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu kan beberapa hal. Pertama merusak kapal, yang kedua membunuh anak kecil, yang ketiga itu memperbaiki tembok rumah yang di bawahnya itu ada harta warisan anak yatim yang orang tuanya itu orang soleh, ya kan. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-79 umpamanya, ketika Nabi Khidir mengklarifikasi, ini loh yang sebenarnya terjadi. Nah, itu kan beliau mengatakan ketika terkait dengan hal destruktif, merusak kapal, itu beliau menyandarkan perbuatan itu kepada dirinya, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan etika. Ya kan? Nabi Khidir mengatakan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Kalimatnya fa'aradtu. Ya kan? Ketika merusak destruktif itu disandarkan kepada dirinya. Zomirnya itu, kata gantinya itu kembali kepada dirinya. Begitu juga ketika membunuh anak itu. Kan kalimatnya fakhoshina ayyurhiqahuma tuhyana wa kufra. Kalimatnya fakhoshina. Itu dikembalikan kepada dirinya, ya kan, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala karena membunuh, destruktif kan gitu. Tetapi lihatlah ketika rahasia dari etapa yang ketiga dari perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, ketika berbicara terkait dengan hal membangun atau melakukan kebaikan, maka disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya itu, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimani fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma sholihah. Kalimatnya fa'arada rabbuka, dan Tuhanmu itu menginginkan, bukan aku tetapi Tuhanmu. Lihat, ini terkait dengan persoalan etika. Maka seorang yang berilmu itu tadi diperlihatkan oleh Nabi Khidir itu mengedepankan etika dalam setiap gerak-gerik langkahnya. Melandaskan, menjadikan etika itu sebagai landasan amal dia, ya kan, berpikir panjang terlebih dahulu untuk mengatakan sesuatu, ya kan, karena apakah kemudian kata-kata saya ini akan menyakiti pihak yang berkomunikasi kepada saya, apakah kemudian kalimat ini akan menyakiti pasangan saya, dan seterusnya kalau dalam konteks keluarga, dalam konteks ketahanan keluarga. Ini kalimatnya tawadhu. Ilmu itu menghadirkan ketawadhuan, ya kan. Nah, dan yang kedua tadi udah dibahas terkait dengan himmah aliyah tadi ya. Seorang yang berilmu itu dia akan terus-menerus butuh ilmu, dia akan rakus kepada keilmuan. Maka kalau secara umum manusia itu kan harus menjadi pembelajar sejati. Kalau konteksnya surat Ali Imran ayat 79 itu perintahnya kita diminta untuk menjadi orang-orang yang terus-menerus berada dalam siklus edukasi. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Perintahnya kan kunu robbaniyin, jadilah kalian orang-orang robbani, orang-orang yang berafiliasi kepada Allah, orang yang terus-menerus tumbuh kembang. Kalimatnya kan robayarbu itu artinya tumbuh berkembang. Potensi kita kalau kita orang-orang yang berafiliasi kepada keilmuan, potensi kita itu tumbuh kembang secara simultan dengan sangat baik, ya kan? Konstan pertambahan dan perkembangan keilmuan kita, maka dia akan terus-menerus berada pada siklus edukasi. Maka para ulama mengatakan la yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahula. Seseorang itu tetap berada dalam track yang benar untuk menjadi seorang alim selama dia itu terus-menerus menuntut ilmu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah merasa dhanna itu artinya menyangka dirinya, berprasangka baik terhadap dirinya kalau dia itu sudah berilmu, sudah pandai, sudah hebat, faqad jahula, maka dia sudah memerosokkan dirinya kepada lubang kebodohan yang dalam banget, dan pada saat yang sama dia akan terlempar dari dinamika keilmuan yang terus-menerus berkembang. Maka orang sekelas Imam Syafi'i yang 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 8 tahun sudah hafal kitab-kitab tafsir, hafal muwatta'nya Imam Malik gurunya, itu beliau mengungkapkan satu kalimat yang sangat luar biasa. Ketika beliau mengatakan, kullama zdadtu ilman, kullama zdadat misahatu ma'rifati bijali. Ya, beliau mengatakan, setiap kali aku tambah satuan ilmu, setiap aku belajar, kemudian aku mendapatkan satu satuan ilmu, maka beliau mengatakan, setiap itu pula aku merasakan area kebodohanku itu begitu lebar, begitu luas, sehingga aku harus terus-menerus menjadi pembelajar sejati.
kullamazdadtu misahatu ma'rifati bijahli. Itu kata beliau. Atau kalau bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita kan menginginkan kebaikan-kebaikan, ya kan? Maka ketika orang itu melangkah untuk mendapatkan keilmuan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan menskenariokan dirinya itu akan terus meneruskan menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sustain, berkesinambungan, terus menerus. Dia akan menjadi pembelajar sejati, akan dipahamkan dengan urusan agamanya. Dan yang terakhir ini, slide terakhir, Pak Asis ya dan kawan-kawan sekalian, ini ungkapannya Imam Ahmad, ya kan? Sentuhan keimanan itu harus kita dapatkan ketika kita menjadi seorang ilmu. Maka Imam Ahmad itu mengatakan manusia, kan kalau beliau mengatakan an-nasu muhtajuna ilal ilm aktsar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Jadi manusia kita ini itu begitu membutuhkan ilmu, bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum, asupan gizi kita. Kenapa? Itu dijawab langsung oleh Imam Ahmad dengan mengatakan li'anna ta'ama wasyarab yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Kita manusia cukup makan sekali atau 2 kali saja setiap hari, itu sudah sangat-sangat cukup bagi kita. Ya kan? Bulan Ramadan kita makan sahur sama buka saja, itu kan nggak mati. Maksudnya asupan gizi kita tetap normal kan gitu. Tapi lihatlah terkait dengan keilmuan. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas atau bi'adadi anfasih. Ya. Jadi kata Imam Ahmad, kebutuhan kita akan ilmu itu berbanding lurus dengan seberapa banyak nafas yang kita hela dan kemudian kita hembuskan kembali. Kita tarik kemudian kita hembuskan kembali. Ya, kalimatnya itu kita membutuhkan itu karena setiap kali kita menarik nafas atau menghembuskannya kembali, maka pada saat itu kita sedang berpikir tentang sesuatu, dan untuk berpikir mewujudkan apa yang kita pikirkan kita butuh keilmuan. Maka orang yang tadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ketika ilmu itu menjadi penghantar konstan yang harus kita lakukan agar hidayah Allah Subhanahu wa taala itu hadir dalam kehidupan kita, termasuk tadi untuk sampai menghadirkan kalimat ihsan. Allah terus-menerus mengawasi kita, atau kemudian dalam konteks profesionalitas kerja berarti sentuhan-sentuhan yang kita lakukan itu adalah buah bahwasanya kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimplementasikan keilmuan kita, maka kemudian kita lakukan dengan cara yang terbaik, yang profesional itu. Maka pada titik ini, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di awal saya menyebutkan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meraih keberkahan itu hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kan, ainama kuntu, dimanapun aku berada, keilmuanku itu membersamaiku, dimanapun aku berada, imanku itu terus-menerus membersamaiku, dimanapun aku berada, maka kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh terlepaskan. Itu buah dari ilmu, dan ini yang kemudian kita butuhkan ketika kita melaksanakan tugas kita, ketika kita mengimplementasikan visi kita sebagai seorang hamba sekaligus juga sebagai seorang khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kira-kira itu mungkin yang di awal pengen coba kami sampaikan, karena kalau saya sebagai pikiran saya kalau berhadapan-hadapan dengan anak-anak yang belajar syariah, kalau prodi saya itu kan di prodi hukum keluarga Islam. Tapi agak miris juga gitu kalau Bu Hani kemarin cerita perawat ada pasien tapi kemudian milih istirahat karena waktu istirahat. Tapi saya lebih ngeri lagi karena anak-anak yang diajarkan terkait dengan umpamanya hukum Islam, mereka diajari terkait dengan umpamanya bagaimana pola relasi lawan jenis umpamanya. Tapi ternyata
ada juga kasus-kasus umpamanya terlibat dalam kekerasan seksual atau nauzubillah min dzalik, itu kan ngeri. Di mana keilmuan mereka? Di mana ilmu yang sudah mereka dapatkan? Bagaimana pembelajaran yang mereka selama ini dapatkan itu kemana? Nah, itu jadi keprihatinan kita semua. Maka semoga dengan kita membahas ini di awal pertemuan kita, ke depan kita bisa jadi orang-orang yang dari keilmuan kita itu bisa bermuara kepada adab dalam kehidupan kita. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Muhammad Lazim ya. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 4-5 menit ya. Tadi telah disampaikan yaitu terkait dengan buah dari ilmu dan bagaimana tadi menyikapi fitnah ilmu itu seperti apa gitu. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand atau langsung saja. Kalau tidak banyak mungkin langsung saja open mic dan disampaikan apa pertanyaannya. Pada Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau nggak ada, mungkin saya ya, Ustadz, mau nanya. Kadang-kadang ini Ustadz, ya tadi disampaikan kisahnya Nabi Musa tadi ya, bahwa ya mungkin ada yang merasa ilmu kita tuh udah cukup banyak gitu ya, tinggal amalnya gitu loh. Nah kadang-kadang bagaimana menyikapi ini orang yang istilahnya udah nggak perlu nanti masuk-masukan, tapi tinggal bagaimana ini mengamalkannya, kemudian melakukannya dalam bentuk praktek gitu, dan bagaimana penyikapannya terhadap hal ini. Silahkan Ustaz. Baik, tes di tempat saya kayaknya kok agak delay gitu ya, mungkin berbagi sama anak-anak. Oh jelas Ustaz. Jelas ya. Pak Wasis sama Pak Ustadz juga jelas. Ya, baik. Pak Wasis dan kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada kaitannya terkait dengan ilmu itu harus diamalkan. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu terus tetapi ilmu kita tidak diamalkan, kan ada juga dalam tanda kutip itu ujian seorang yang berilmu itu kan macam-macam ya. Artinya di antara ujian itu salah satunya adalah perasaan bahwasanya ilmu itu harus diamalkan dulu baru kemudian kita menuntut lagi. Biasanya kan kayak gitu. Jadi oke lah, keilmuan kita udah banyak, sekarang kita amalin dulu, baru nanti kemudian kita belajar lagi dan seterusnya. Tapi cara setan untuk membuat kita terlena dengan berbagai macam bujukan, kan jebakan-jebakan setan itu kalau kita merefer kepada ungkapan-ungkapan para ulama, itu kan salah satunya adalah nasru tartibi qaimatil aulawiyat namanya. Mengacak-acak skala prioritas kita. Ya kan? Padahal mengamalkan ilmu itu kan ketika kita dapat langsung kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dapat kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Implementasi keilmuan itu kan simultan dengan ketika kita mendapatkannya. Maka kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi keilmuan zidni ilma, kita mendapatkan tambahan keilmuan itu terus-menerus, tetapi pada saat yang sama bagaimana agar keilmuan itu identik dengan diri kita. Maka tidak boleh ada pemisahan antara mengamalkan ilmu itu dengan mencari ilmu itu. Maka nggak boleh merasa bahwasanya ya sekarang saatnya saya dulu pernah juga kalau ada ungkapan-ungkapan sekarang ini saatnya kita belajar sebanyak-banyaknya, ya kan, sekarang itu saatnya tahsilul ilm. Ketika kita kuliah, nggak boleh kalian itu sambil ngajar, nggak boleh kalian itu sambil ini. Itu kan dulu ada sampai juga diungkapkan seperti itu ketika awal-awal lah masih S1, kemudian pengennya nilainya bagus sehingga harus belajar terus gitu, tanpa pernah menyadari bahwasanya ternyata masyarakat kita itu butuh dengan kita.
mereka itu butuh dengan sentuhan-sentuhan kita. Kalau bahasa Ibnu Jarir at-Tabari ketika menafsirkan kalimat Robbani itu kan qaim bi umuri ra'iyah bima yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum. Mereka itu adalah orang yang berilmu dan keilmuannya itu membuat dia itu berkhidmat kepada masyarakatnya. Ya kan? Jadi keilmuan itu didapatkan pada saat yang sama juga harus langsung diamalkan. Itu yang harusnya ada. Jadi nggak ada pemisahan apa, sudahlah nggak usah belajar dulu, yang penting kita mempraktekkan keilmuan kita. Itu nggak seperti itu sih kira-kira. Kalau yang saya pahami itu kira-kira seperti itu Pak Wasis. Kalau nggak salah ada soal di chat ya. Kalau Ustaz, lanjutnya mungkin satu kali lagi ya Ustaz pertanyaannya. Ini ada Ibu Hani ya, bagaimana caranya agar ilmu kita ini barokah Ustaz? Sama tadi disampaikan kebutuhan ilmu lebih baik dibanding dengan makan. Kita mendapatkan ilmu yang agama yang banyak. Dua ini dijadikan satu Ustaz. Silahkan. Ya, baik. Pertanyaannya dibandingkan dengan makan, bagaimana kita mendapatkan ilmu agama yang banyak? Waduh. Baik, ini ada Bu Hani sama Bu Yuni ya. Jadi yang pertama, bagaimana agar ilmu kita itu barokah. Jadi berkah itu kan artinya tadi ya, kalau dari sisi definisi yang diungkapkan oleh para ulama itu kan az-ziyadah wan nama fi kullil khair. Bertambah dan bertumbuhnya kebaikan-kebaikan, nilai intrinsik dari sesuatu. Nah, agar ilmu kita berkah, tentu saja harus diamalkan, ya. Dan kalau kita merefer kepada ungkapannya Nabi Isa tadi, kalau kita coba lihat kitab-kitab tafsir yang berbicara terkait dengan ungkapan itu, maka kita menemukan ternyata, umpamanya salah satunya ungkapan ketika menafsirkan ayat itu, Ibnul Qayyim itu beliau mengatakan dengan ungkapan mu'alliman nasal khair yada'iyan ilallah muraghiban fi ta'atih. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dari keilmuan yang kita miliki, maka hal yang harus kita lakukan itu adalah kita mengimplementasikan keilmuan itu dalam diri kita. Identik dengan ilmu. Jadi kalau kita pengen bicara terkait dengan ilmu, itu dia. Keilmuan dia itu ada pada dirinya. Maka kalau umpamanya refernya kepada ungkapannya Said Qutb lah terhadap para sahabat, kenapa kehidupan para sahabat itu berkah? Dalam waktu kalau Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar itu kan hanya 35 tahun. Tapi mercusuar peradaban itu mampu dihadirkan oleh mereka dengan begitu luar biasa, dilihat timur dan barat menjadi soko guru peradaban. Itu salah satu alasannya itu kata beliau adalah jilun Qur'aniyun farid, karena mereka itu adalah generasi Quran yang unik. Al-Quran itu hidup dalam hidup mereka. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan, ya kan? Maka mengimplementasikan ilmu, mempraktekkan ilmu itu menjadi syarat agar ilmu kita itu berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berhenti pada di situ saja, tetapi dia harus mu'alliman nasal khair. Dan ini kalau para perawat di sini yang bertugas di lini pendidikan itu kan mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan keilmuan itu kepada mahasiswanya, itu adalah cara kita untuk mendapatkan keberkahan itu. Kalau tafsirnya Ibnu Qayyim kan mengatakan mu'allimin nasal khair itu, mengajarkan keilmuan kepada manusia. Ya, itu cara kita mendapatkan keberkahan itu. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim itu adalah da'iyan ilallah. Jadi meski kan menjadi dai itu bukan kemudian kita ceramah, kita kemudian ngajar saja, tetapi dakwah bilhal, dakwah yang dilakukan dengan mempraktekkan keilmuan itu dalam diri kita, itu kan lebih mengena. Kalau kemudian kita itu maunya dalam konteks sebagai seorang perawat, kemudian bisa menjadi pilot project, percontohan bagi kawan-kawan sesama perawat, ya kan? Atau kemudian dilihat bahwasanya kalau pengen tahu perawat yang baik itu lihatlah si fulanah itu atau si fulan itu, ya kan? Itu namanya da'iyan ilallah. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah muraghiban, bahasa yang dipakai oleh Ibnul Qayyim itu kalau nggak salah kan muraghiban fi ta'ati, menjadi motivator untuk menjadi orang-orang yang taat. Artinya tadi kan ilmu kita itu harus menjadi konduktor iman. Lah kalau kemudian setelah iman itu betul-betul ada pada diri kita, bagaimana kita memotivasi orang itu agar taat? Kan ini kan nggak harus lewat bahasa verbal juga.
ya kan, profesionalitas kita atau kemudian amal-amal dalam keseharian kita yang kemudian dilihat oleh orang-orang di sekeliling, bukan persoalan ini ria atau tidak ria gitu kan. Tapi kalau kemudian ini kan kaitannya nanti akhlak, adab, tanpa kemudian kita perlu pencitraan, itu sudah muncul dalam kehidupan kita kan, namanya akhlak. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan profesional, maka orang-orang di sekeliling kita itu akan termotivasi melakukan hal yang sama. Kalau si fulan itu lebih tua dari saya, tapi dia itu dengan segenap kesulitannya itu tetap produktif, bagaimana saya yang masih muda yang tidak banyak kesulitan, pokoknya masih sangat bugar gitu. Atau sebaliknya dalam konteks ketaatan, ketika kita umpamanya kalau sekarang ini kan seringkali anak-anak kita itu jadi malaikat yang mengingatkan kita. Tilawahnya lebih bagus, hafalannya mungkin lebih banyak, kemudian mereka itu lebih ketika dengar azan itu tiba-tiba langsung mengingatkan ada ini gitu kan. Ya itu kan harusnya jadi motivasi buat kita bahwasanya tadi kan bahasanya muraghiban fi taati itu ternyata kita bisa mengambil pembelajaran itu dari segala hal yang Allah hamparkan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita bisa menjadi motivator kebaikan itu lewat tingkah laku kita, lihat perilaku yang menjadi buah dari keilmuan kita, itulah insya Allah yang akan menghadirkan keberkahan sebagaimana yang diungkapkan kalau refernya kepada tafsirnya Ibnul Qayyim. Kira-kira sih seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu agama yang banyak, itu kan ya namanya belajar. Belajar kan nggak konstan. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan prasyarat yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan ilmu, kan beliau mengatakan akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali membayarkan 6 syarat. Ya kan, yang pertama kan zakat, cerdas. Kan semua orang itu kan cerdas. Karena bekalnya kan sama, knowledge tools kita kan sama. Ya kan, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya di surat An-Nahl itu. Modal knowledge tools kita itu semuanya sama. Maka kalau bicaranya zakat itu sama. Tapi zakain wa hirsin, kemudian tadi rakus akan ilmu, nggak pernah merasa puas dengan keilmuan. Kemudian zakain wa hirsin wastibar. Jadi harus memiliki kesabaran yang berlipat ganda. Jadi nggak boleh patah arang, nggak boleh kemudian terantuk dengan satu persoalan kemudian kita nggak jadi pembelajar dan seterusnya. Maunya ternyata belajar bahasa Arab sulit, ternyata belajar ilmu fikih ternyata agak ribet, dan seterusnya umpamanya. Nggak isi itu. Wastibarin, kemudian wabuluwatin. Wabuluwah itu artinya ya kan jerbasuki mau wala kalau orang kampung saya bilang. Pak Wasis ya sama-sama. Pak Wasis orang Jawa atau bukan ya kalau namanya Pak orang Jawa. Itu kan harus ada modal yang kita keluarkan, harus ada biaya yang kita keluarkan. Mau pakai biaya beasiswa kayak mau apa, tapi kan ada aja kemudian yang kita harus bayarkan itu. Bulughah, kemudian irsyadul ustaz, harus ada guru yang karena kan kayak terkait dengan mas keilmuan itu harusnya kalau dalam bahasa kami itu harus ada sanadnya. Ya kan, harus ada silsilahnya gitu. Ya kan, untuk mendapatkan ilmu yang banyak itu mestinya tadi, ya kan, syarat yang kelima itu harus irsyadul ustaz. Jadi kita harus juga baik kepada pembimbing kita, ya kan, dosen kita, guru kita dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tulus zaman, waktunya kan panjang, nggak bisa simsalabim, harus ada effort yang kita keluarkan, salah satunya ya waktunya panjang ilmu itu, mencari ilmu. Kira-kira kayak gitu sih kalau refernya kepada Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita udah lewat jam 5. Telah banyak yang kita dapatkan ya, mungkin sekedar meringkas saja. Jadi tadi Ustadz Lazim telah menyampaikan terkait dengan buah dari ilmu. Jadi insya Allah kita menjadi orang-orang yang berilmu, itu menjadikan orang yang takut pada Allah, apalagi dalam keadaan sendiri contohnya. Kemudian juga memiliki catatan yang tinggi, kemudian respon cepat ya terhadap kebaikan terutama, kemudian juga ya al-barakah ya, lalu memberikan keberkahan dan selalu bertambah begitu. Dan caranya terkait fitnah ilmu yaitu ya bagaimana kita bertawadhu ya, itu terkait dengan etika, kemudian juga bagaimana adab mencari ilmu itu kita perbaiki dan lalu terus-menerus ya. Jadi kita tidak puas dengan ilmu yang kita dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya untuk materi kita hari ini demikian ya. Yang insya Allah akan kita lanjutkan 2 minggu ke depan, dan jazakallah kepada Ustadz Dr. Muhammad Lazim yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Dan
Bapak Ibu semuanya, kami juga ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Insya Allah nanti rekamannya akan diunggah di grup WhatsApp kita. Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan majelis ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah. Jazakumullah, Ustaz. Jazakillah Ustaz. Jazakillah. Iya, air habis diisi. Iya. Sudah bisa live kita, Pak Wasis.